terima kasih sekaligus permohonan maaf seandainya pertemuan kita ini agak mendadak diberitahu by phone dengan waktu yang relatif agak mendadak, sepanjang kami mohon maaf, tetapi karena situasi dan kondisi yang berkembang, Bapak Ibu sekalian, dengan kami seluruh Forkopimda Padang Sidimpuan tadi sudah bersepakat, saya akan mewakili menyampaikan harapan-harapan kepada Bapak Ibu seluruhnya. Mudah-mudahan harapan-harapan ini nanti kami berharapkan mendapat masukan dari Bapak-Bapak sekalian, untuk kemudian bersama-sama kita ambil sikap nantinya. Bapak-bapak sekalian, pertemuan kita sore hari ini terkait dengan isu dunia, bukan hanya isu nasional, yaitu COVID-19, virus corona yang sangat memprihatinkan kita seluruhnya. Kalau kita ikuti perkembangan bahwa pemerintah pusat dalam berbagai petunjuk dan kebijakan nasional yang sudah dilakukan, ada beberapa hal yang ingin kami informasikan. Yang pertama tentu penekanan dan menjalankan pola hidup sehat dan pola hidup bersih, itu saya pikir tanpa isu ini dulu itu sudah menjadi keputusan dan kebijakan nasional, tetapi penekanannya hari ini kembali kita gaungkan terkait dengan isu ini. Kemudian pembatasan berbagai pertemuan dan keramaian. Memang salah satu ini tidak bisa kita hindari, karena kita ingin mengambil satu keputusan bersama, tetapi yang sifatnya keramaian, apakah event hiburan, event yang lain-lain, bahkan sampai kepada pelaksanaan kegiatan pesta, kegiatan pertemuan dan seterusnya, saya yakin kita seluruhnya sudah mengikuti perkembangan itu. Untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, memang itu sudah menjadi keputusan nasional untuk bersama-sama kita larang, kita tiadakan, seluruh pemangku kepentingan tidak akan memberikan izin. Kemudian kita kenal juga dengan istilah social distancing, pembatasan interaksi antara sesama warga masyarakat. Terakhir, sama-sama kita ikuti perkembangan penjelasan Kapolri tentang pihak-pihak yang akan melakukan penghalangan terhadap tindakan-tindakan dari seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan berbagai kebijakan nasional itu, pembubaran terhadap orang yang berkumpul di satu tempat, di keramaian dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu tentu kita sudah mengikuti segala informasi dan perkembangan itu. Itu konteksnya nasional dan itu berlaku umum tentu di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, kita masuk kepada kondisi di Sumatera Utara. Kita paham Kota Medan hari ini sudah terkonfirmasi itu menjadi salah satu kota yang positif. Ditemukan di sana penyebaran virus ini. Kalau kita bicara Kota Medan di sini pun tentu Bapak Ibu tidak jauh. Kalau dulu kita masih bicara Wuhan, Italia, tapi kemudian Singapura dan Malaysia, kemudian Jakarta, dan hari ini sudah di Kota Medan Bapak Ibu seluruhnya. Padang Sidimpuan Bapak Ibu, sejak kita tetapkan gugus tugas, kita sudah bekerja maksimal untuk melakukan deteksi dan pantauan semampu mungkin yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah data sampai siang tadi kita masih negatif di Padang Sidimpuan. Tapi Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa virus corona ini bukan fiksi, bukan sesuatu yang dibesar-besarkan. Kita mengikuti kenyataannya di berbagai daerah dan di berbagai negara. Karena itu saya melihat dari sisi yang positif, mumpung dalam keadaan kita masih negatif, kami ingin mengajak kita seluruhnya Bapak Ibu urun rembuk berdiskusi dalam rangka kita
merumuskan langkah-langkah agar kota kita ini benar-benar bisa kita jaga dengan upaya dan ikhtiar. Maksimalisasi yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, bagaimana kita menjaga kota kita ini clear dari kekhawatiran dan keprihatinan yang sangat mendalam tadi. Data sampai jam 12 tadi, Bapak Ibu, kami ingin menjelaskan sedikit bahwa petunjuk dari gugus tugas nasional pun memang pengaturan terhadap tata kerja gugus tugas ini juga terjadi penyesuaian dari waktu ke waktu. Sebelumnya kita hanya mengenal apa yang disebut dengan positif. Kemudian kategori berikutnya ada yang disebut dengan pasien dalam pengawasan atau PDP. Di bawahnya ada lagi orang dalam pemantauan. Tetapi dalam perubahan ketiga, petunjuk dari gugus tugas nasional, kita sudah mengenal juga namanya pelaku perjalanan. Masyarakat kita, warga kita yang mempunyai riwayat perjalanan dari kota yang sudah atau daerah negara yang sudah terkonfirmasi positif. Kita di Padang Sidimpuan, Bapak-Bapak sekalian, karena semangat dan keinginan kita, komitmen kita menjaga kota ini, maka kita akan melakukan pemantauan menyeluruh semaksimal yang bisa dilakukan gugus tugas terhadap seluruh warga kita yang mempunyai riwayat perjalanan. Maka untuk Padang Sidimpuan sampai hari ini kategori yang kita tetapkan adalah pelaku perjalanan. Data sampai jam 12 tadi, jam 12 siang hari ini, kita sudah rilis angka di Padang Sidimpuan itu yang sudah terdata oleh kita 326. Itu yang sudah terkonfirmasi ke kita, datang dari berbagai kota. Apakah dia warga Padang Sidimpuan ataukah dia yang bukan warga Padang Sidimpuan tetapi dia melakukan perjalanan ke kota Padang Sidimpuan. Dari 326 itu sudah umum ada 16 warga Jakarta yang melakukan perjalanan ke Padang Sidimpuan. Mereka sudah kembali ke Jakarta. Maka untuk kategori seperti itu kita sebutkan kembali ke daerah asal, karena akan dikurangi angka yang 326. Kemudian ada satu yang terpantau kita sudah melampaui 14 hari masa observasi, maka dia dari observasi yang dilakukan puskesmas kita di bawah, dia relatif tidak menunjukkan indikasi itu. Kita anggap dia clear. Kemudian masih ada 309 masih dalam observasi gugus tugas melalui 10 puskesmas di Padang Sidimpuan. Bapak-bapak sekalian, terhadap pelaku perjalanan ini kita lakukan observasi selama 14 hari. Tim puskesmas sesuai dengan daerah kerjanya secara berkelanjutan dalam 14 hari itu melakukan observasi kepada warga kita yang mempunyai riwayat perjalanan tadi atau pelaku perjalanan itu, dilakukan observasi setiap hari dan reportnya disampaikan setiap hari kepada gugus tugas seperti apa situasi dan perkembangannya. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, dalam diskusi di gugus tugas Padang Sidimpuan, dalam hemat kami untuk memutus mata rantai penyebaran kemungkinan penyebaran virus ini pastilah dari warga kita yang mempunyai riwayat perjalanan. Karena itu gugus tugas dengan harapan support dukungan dari semua pihak terhadap seluruh pelaku perjalanan ini atau saudara-saudara kita yang mempunyai riwayat perjalanan, kita akan lakukan observasi sesuai dengan standar prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh gugus tugas nasional.
Itu keadaan kita, Bapak-Bapak sekalian di Padang Sidimpuan. Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertemuan kita di sore hari ini, kita telah berkomunikasi dengan Forkopimda. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan di Padang Sidimpuan? Maka Bapak-Bapak sekalian, kami undang di sore ini dalam rangka kami mendapatkan masukan, mendapatkan saran, dan mudah-mudahan nanti kita punya keputusan bersama, karena berbagai keputusan nasional, petunjuk nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat belum seluruhnya mampu kita lakukan di Padang Sidimpuan. Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Persaudaraan Haji, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Al-Wasliyah, kami ingin juga nanti mendengarkan umpamanya bagaimana kearifan kita di Padang Sidimpuan melihat situasi di rumah-rumah ibadah kita. Demikian juga dari Persekutuan Gereja Indonesia, demikian juga nanti dari para peserta yang lain, peserta yang lain, dalam rangka kita meminimalisir warga kita yang melakukan pertemuan secara dengan bentuk keramaian, sehingga tidak maksimal social distancing yang menjadi harapan kita, pemutus rantai bagi virus corona yang kita khawatirkan bersama-sama ini. Bapak-bapak sekalian, barangkali saya tidak panjang lebar, saya yakin kita semuanya sudah mengikuti perkembangan ini, Bapak-bapak juga sudah menangkap apa yang menjadi harapan dan keinginan pemerintah, sehingga dapat kita rumuskan satu langkah yang konkret, yang komprehensif di Kota Padang Sidimpuan dalam satu tekad bersama, dalam sebuah kebersamaan, bagaimana kita menjaga Kota Padang Sidimpuan ini dari situasi yang semakin memburuk. Bapak Ibu sekalian, tentu saya yakin dan percaya seluruhnya kita, prioritas dan komitmen kita adalah keselamatan warga Kota Padang Sidimpuan. Mari kita kedepankan kearifan Bapak Ibu sekalian, kesabaran, rasionalitas berpikir, dan satu tekad bersama dalam rangka melawan virus corona COVID-19 di Padang Sidimpuan. Saya pikir ini pengantar dari kami, Bapak Ibu sekalian. Mohon pikiran-pikiran yang cerdas, pikiran-pikiran yang arif dari Bapak Ibu sekalian, guna untuk menjadi langkah dan keputusan kita bersama di pertemuan sore hari yang berbahagia ini. Barangkali demikian pengantar dari kami. Masih ada buka boleh? Udah ya, Pak Kajai, Pak Ketua, ada nih. Iya, dari baik, kita berikan kesempatan kepada Pak Dani. Silakan Pak Dani.